Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aida Gumara Septiani dengan nomor induk mahasiswa 100111184290027 dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C dengan dosen pengampu Ibu Dina Waldani. Hari ini, saya akan menjelaskan hasil dari pengukuran postur saya saat menggunakan laptop. Nah, sudut-sudutnya sudah saya ukur menggunakan aplikasi Angulus, dan sekarang saya akan isi langsung di lembar Rula, sambil saya jelaskan langkah-langkah penilaiannya. Baik, sudah saya tampilkan lembar dari Rula itu sendiri. Untuk yang pertama itu, kita menghitung dari bagian A, arm and wrist analysis, di mana itu adalah menganalisis lengan dan pergelangan tangan. Untuk yang pertama itu look at upper arm position, di mana itu menentukan dari posisi lengan atas. Nah, kita lihat dulu bahwasanya jika dia terdapat di sisi tubuh, dia tidak terangkat, dia tidak terenggang, membentuk sudut 20 derajat, dia akan mendapat skor +1. Lalu beralih ke gambar selanjutnya, jika dia terenggang ke belakang atau in extension sebesar 20 derajat, dia akan mendapat +2. Nah, di gambar selanjutnya lagi, jika dia terangkat membentuk sudut 20-45 derajat, maka dia akan mendapat skor +2. Lalu jika ia lebih terangkat dan membentuk sudut 45-90 derajat, dia akan mendapat skor +3. Dan jika dia mendapat lebih dari 90 derajat, dia akan mendapatkan skor +4. Nah, foto yang sudah saya ukur menggunakan Angulus, sudutnya itu mendapatkan 28 derajat, di mana itu berarti masuk ke dalam gambar ketiga atau 20-45 derajat. 8 kan masih masuk dalam rentang itu ya. Nah, jadi skor yang kita dapat awal itu adalah +2, tapi itu nanti kan akan dimasukkan ke sini. Sebelum kita masukkan ke sini itu, kita lihat dulu step pertama atau adjustnya, penyesuaiannya, di mana if shoulder is raised itu akan mendapat skor 1, di mana yang artinya itu jika bahu terangkat. Jika misalnya bahu kita terangkat, tangannya gini banget gitu kan, itu tuh akan mendapat adjust ditambah 1. Kalau semisalnya yang kedua itu ada if upper arm is abducted, dia tuh akan mendapat +1, yang artinya jika lengan kita ini menjauh dari badan, kayak gini nih, ini kan jauh ya dari badan, itu akan mendapat +1. Nah, kalau if arm is support or person is leaning, di mana itu akan mendapat pengurangan skor -1, yang artinya itu tuh kan ada support gitu. Lengan itu tuh kayak saya kan main laptop itu tuh ada support dari meja. Nah, itu akan mendapat -1. Yang pertama tadi kan artinya bahu terangkat, itu tidak terangkat ya. Yang ke selanjutnya itu menjauh dari badan, itu tidak pada foto saya itu, dan juga tetapi dia mendapat support dari meja. Nah, yang artinya itu dikurang -1. Nah, tadi kan mendapat skor awalnya itu adalah +2. Nah, +2 dikurang -1 adalah +1. Nah, jadi kita tulis dulu hasil upper arm score-nya. Oke, kita tulis dulu di sini ya guys, jangan sampai salah. Itu 1. Nah, sudah kita tulis. Baru kita bisa lanjut ke step 2, yaitu look at lower arm position. Itu tuh adalah menentukan lengan bawah. Tadi kan lengan atas tuh. Nah, sekarang kita menentukan lengan bawah. Dapat kita lihat dulu gambarnya. Jika lengan bawah kita itu membentuk sudut 60-100 derajat, maka akan mendapat skor +1. Nah, selanjutnya jika lengan bawah kita itu membentuk sudut 0-60 derajat atau lebih dari 100 derajat. Kalau tadi kan antara rentang 60-100 derajat ya, ini tuh lebih dari 100 tapi di bawah 60 gitu istilahnya. Itu akan mendapatkan +2 skor. Nah, jadi foto yang saya itu menggunakan Angulus itu mendapat skor 107 derajat, di mana itu adalah lebih dari 100 derajat atau mendapat +2. Tetapi seperti yang Aidia sampaikan tadi, sebelum kita memasukkan ke dalam skornya ini atau lower arm score ini, kita lihat dulu adjustnya apakah ada. Jika kita lihat dulu step kedua A itu adalah adjust atau penyesuaian tadi. If either arm is working across midline or out to side of body, dimana
itu akan menambah plus 1. Artinya itu kayak misalnya jika salah satu lengan kita itu bekerja menyeberang garis tengah tubuh atau terlalu jauh ke samping tubuh, misalkan gini-gini atau gitu-gitu, pokoknya ya, itu akan mendapat plus 1. Tapi dalam kasus saya atau menggunakan laptop ini tidak mendapat adjust, ini tidak masuk ke klasifikasi untuk di adjust, maka kita masukkan saja yaitu plus 2. Sudah. Nah, kita masukkan plus 2, selanjutnya baru kita bisa beralih ke step 3, yaitu locate wrist position, dimana itu tuh menentukan posisi dari pergelangan tangan kita. Kalau tadi kan lengan bawah, nah sekarang kita tuh pergelangan tangan. Nah, dapat kita lihat untuk gambar pertamanya itu ya kayak lurus gitu nih, lurus aja, berarti itu mendapat plus 1. Sedangkan foto selanjutnya, gambar selanjutnya itu ada misalnya dia lebih terangkat atau lebih turun ke bawah, dia itu mendapat skor plus 2. Nah, tapi dengan syarat 15 derajat. Lihat, maksimal 15 derajat. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 15 derajat, maka dia mendapat skor plus 3 ini, guys. Nah, dalam posisi saya menggunakan laptop itu, yaitu masuk ke dalam gambar kedua ini, dimana saya hanya membentuk lebih kurangnya itu 15 derajat. Nah, begitu guys. Jadi itu adalah mendapat skor plus 2. Tapi seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita masukkan ke wrist score ini, kita lihat adjustnya dulu. Dimana if wrist is twist in minor ring, itu akan ditambah plus 1. Nah, jika pergelangan tangan itu kayak membengkok dari garis tengah, misalnya nih gini nih, atau dia gini gitu, maka dia akan mendapat adjust kayak gitu. Tapi dalam saya mengetik itu tuh tidak ya guys. Jadi hanya mendapat skor plus 2 tanpa adjust. Nah, setelah kita mengisi step ketiga, baru kita bisa lanjut ke step keempat. Ke step wrist twist, dimana itu tuh putaran pergelangan tangan. If wrist is twist in right ring, dimana itu akan mendapat plus 1, yang artinya jika sedikit berputar. Selanjutnya, yang kedua itu maksimal berputar, maka dia akan plus 2. Jadi itu kayak maksimal berputar guys. Itu tuh kayak maksimal kan kalau misalnya kita ngetik itu. Jadi mendapat skor plus 2. Oke, selanjutnya itu kita lanjut ke step 5, yaitu melihat skor postur itu pada tabel A. Jadi kan kita tadi udah mendapat hasil 4 ya, yaitu upper arm, lower arm, wrist twist, dan wrist. Jadi kita masukkan dulu yang upper arm. Jadi kan kita mendapat skor 1. Selanjutnya lower armnya itu 2. Jadi nah, selanjutnya kita masukin yang wrist score, yaitu mendapat skor 2. Wrist twist juga 2. Jadi nah, setelah itu kita tarik garis guys dari upper arm, lower arm. Nah, kita tarik dulu. Kita lihat kan ini kan. Kita tarik garis ke sini. Lalu kita tarik juga yang di wrist score itu, kita tarik, dan wrist twistnya kita tarik garis juga. Nah, dapat kita lihat garis yang berpotongan pada upper arm, lower arm dengan wrist score itu adalah angka 2. Nah, jadi kita dapat menyebutkan bahwa hasilnya itu adalah angka 2. Harus berpotongan ya guys, walaupun yang ini kayak kena garisnya, tapi itu harus kena potongan dari garis bawah dan garis ini juga. Kita masukkan dulu hasilnya, yaitu 2. Nah, selanjutnya itu setelah step kelima, kita lanjut ke step 6. Dimana step 6 itu menentukan penggunaan otot. Kalau misalnya dia statis atau dia diam dalam waktu lebih dari 10 menit, atau dia juga berulang 4 kali per menit, itu akan mendapat plus 1. Dimana kan kalau misalnya kita ngetik atau kita menggunakan laptop itu bisa aja, apalagi kalau ngerjain tugas itu lebih dari 10 menit, dan itu 4 kali per menit, misalnya kita bergerak ya, itu pasti lebih kan, jadi kita menambah skor 1. Selanjutnya kita melihat step ke-7, yaitu add force atau skor beban tenaga, dimana kalau ngetik itu nggak ada beban tenaganya ya guys, jadi kurang dari 4.4 lbs, jadi kita isi 0. Nah, selanjutnya itu ini kita tambahkan guys dari step 6
dari step 5, 6, dan 7. 2 tambah 1, 3, dan tambah 0 berarti hasilnya adalah wrist and arm score-nya itu adalah 3. Tulis ya. Jadi kita masukin aja biar nggak lupa. Ini masukin ke tabel C. Baru kita lanjut ke pengukuran kedua, itu di B, di arm and leg analysis. Dimana kita lihat yang step selanjutnya itu ada step 9. Itu melihat posisi dari leher kita. Kita lihat gambar yang pertama itu ada jika dia 0 sampai 10 derajat maka dia akan mendapat skor plus 1. Jika lebih dari 10 sampai dalam rentang 10 sampai 20 derajat itu plus 2, dan jika dia lebih dari 20 derajat maka dia plus 3. Tapi kalau dia ke belakang atau in extension itu akan mendapat skor plus 4. Tapi sebelum, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebelum kita mengisi next score-nya itu kita perhatikan dulu chest-nya. Yang pertama itu if neck is twist, misalnya kalau menoleh kayak seperti ini, nah itu akan mendapat adjust plus 1. Kalau dia if neck is side bending itu kalau gini nih kan kenyataannya enggak ya, jadi langsung aja kita. Nah, untuk pengukuran pada leher itu saya mendapatkan sudut yaitu 30 derajat, dimana 30 derajat itu seperti kita ketahui adalah lebih dari 20 derajat. Jadi kita mengambil gambar 3 ini yaitu mendapat skor 3 plus 3. Plus 3. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke step 10. Ini menentukan posisi dari data tubuh kita. Jadi, trunk itu kita lihat gambar pertama itu jika dia 0 derajat maka dia mendapat skor plus 1. Jika dia rentang 0 sampai 20 derajat dia mendapat skor plus 2. Jika dia lebih dari dalam rentang 20 sampai 60 derajat dapat plus 3. Jika dia lebih dari 60 derajat dia mendapat plus 4. Tapi kita lihat dulu adjustnya. If trunk is twitch, sama aja guys, kayak misalnya yang seperti saya jelaskan pada leher tadi, tapi bedanya ini batang tubuh. Jadi saya mendapatkan sudut untuk batang tubuh pada foto saya itu adalah 22 derajat. Jadi bisa kita kategorikan pada rentang 20 sampai 60 derajat. Jadi kita tambahkan adalah plus 3. Oke, selanjutnya ke step 11 legs. Dimana kalau misalnya kaki kita kalau ada support itu ditambah plus 1, jika tidak itu plus 2. Jadi kalau aku tuh di meja tuh ada supportnya guys, karena ada buat naruh kaki biar gak pegel, jadi ditambah plus 1. Nah, bisa langsung kita masukkan ke dalam tabel B, yaitu pertama next score-nya itu 3. Nah, lalu untuk trunk score-nya itu adalah 3 juga. Lalu leg score-nya itu 1. Lalu bisa kita tarik. Dari sini ke sini. Nah, jadi perpotongan pada garis itu terdapat di angka 4. Jadi kita masukkan angka 4 pada perolehan step ke-12. Selanjutnya, seperti tadi, kalau misalnya dia statis bisa lebih dari 10 menit atau gerakan berulang, maka dia akan menambah. Jadi selanjutnya itu untuk step itu juga kita isi step 14, kita isi 0 karena memang gak ada bebannya ya. Seperti tadi, 4 tambah 1 artinya hasilnya 5. Oke, jadi bisa kita tarik hasilnya 5 kita masukkan ke tabel C, 5. Kita buletin dulu. Nah, udah, jadi kita seperti tadi, tarik lagi garis. Hasilnya adalah rula skor kita hitung hari ini dengan postur tubuh menggunakan laptop. Itu adalah 4 dalam kategori 4, dimana kalau kategori 4 ini kan masuk ke 3-4 further investigation chairman beneath. Itu tuh artinya perlu menyelidiki lebih lanjut kalau kita perlu perubahan. Ini hanya sudah menimbulkan ketegangan ringan seperti itu. Jadi mungkin sampai sini video saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.